Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelatihan TOEFL dalam skill structure. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa skill, yaitu di skill 13 sampai skill 16. Mari kita simak sama-sama, teman-teman bisa melihat bukunya. Kita mencoba mendalami satu persatu skill apa yang akan kita pelajari. Nanti apabila sudah selesai skill 1 sampai 24, nanti kita tinggal latihan-latihan saja dalam menjawab soal structure. Baik, kita akan mulai teman-teman di skill yang 13. Kalau kita lihat di skill 13 ini ya, ada dengan judul agreement after the certain word. Nah, artinya di situ dijelaskan certain word di dalam bahasa Inggris selalu menggunakan grammatical singular, ya, tunggal. Kemudian event to the day make the plural meaning. Jadi tetapi kadang-kadang dia juga mempunyai arti yang banyak. Contohnya, everybody in the theater are watching the film attentively. Di situ di garis bawah ini adalah everybody. Nah, everybody ya, karena agreement jadi after certain word, maka dia everybody itu dilambangkan adalah plural. Maka to be-nya ya, to be-nya dan would-nya itu dia akan mengikuti daripada subjek yang sudah ada. Maka dia selalu dia dalam grammatical dia istilahkan adalah tunggal, tetapi dalam pemakaian dalam kalimat biasanya menggunakan, dalam pengertiannya adalah dia adalah jamak atau plural. Nah, kita lihat ya. Even to we understand from the example, a lot of the people are watching the film. Ya, everybody is singular and require a singular verb. The plural verb are watching should be changed to the singular verb is watching. The following chart lists the grammatical singular word that have the plural meaning. Jadi sebenarnya dia menggantikan apa istilahnya itu, everybody ini ya, itu dikatakan dia adalah singular ya. Nah, tetapi the plural verb are the watching akan digantikan dengan singular verb is the watching. Nah, itu akan digantikan untuk pembenarannya. Ya, nah, kita lihat di sini ada subject atau verb agreement after the certain word. Nah, ini beberapa ya, beberapa subjek atau verb agreement setelah certain word, setelah beberapa kata di depannya ya. Seperti contohnya di sini adalah anybody, anyone, everything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something. Atau each nanti ditambah nounnya every, ditambah nounnya apa, bisa saja ya. Nah, jadi dari ini kita bisa melihat bahwa subjek atau verb agreement after certain word itu ini rombongannya, anybody, everybody, dan seterusnya nanti dalam kita menggunakan kalimat. Nah, kita lihat contohnya. Nah, jadi di sini kita nanti akan melihat beberapa kalimat ya, beberapa kalimat yang memang terdiri dari beberapa to be-nya ya, beberapa to be-nya. Kita lihat sama-sama. Kalau di yang pertama tadi, everybody is the theater are watching the film.
even the two we understand, ya. Dari yang dari hal yang di atas, ya, kita mengerti bahwa dari contoh, ya, dari contoh, that a lot of the people watching, dari contoh, ya, yang mana bahwa sebagian orang adalah menonton film, atau setiap orang, sedangkan untuk everybody itu adalah singular, dan diwajibkan verbnya itu adalah singular. Kemudian the plural, tetapi dalam jamak verb itu menggunakan are, watching, yang akan diganti menjadi singular, is watching. Jadi nanti ketika dia dimasukkan ke dalam menggunakan subject verb agreement, maka dia digantikan menjadi singular verb. Ya, memang everybody kita lihat itu banyak orang, tetapi karena dia menggunakan agreement, ya, agreement after the certain word, maka dia menjadi singular. Maka singular di sini bukan are tetapi is, karena everybody itu dinamakan agreement after a certain word, maka dia menggunakan singular. Kita lihat contoh di bawah tadi, ya, kembali contoh di bawah, saya ulang lagi, tadi sudah. Anybody are welcome at the party. Ya. Nah, sebenarnya anybody kan banyak orang lah, setiap orang gitu ya datang ke party. Nah, karena kita menggunakan agreement after the certain word, yang ada contoh di mana ada anybody, nah, maka to be ini menjadi singular. Nah, mestinya anybody is, itu dia baru. Nah, maka kalau dia menggunakan menggunakan plural, to be plural, maka salah. Maka di skill yang ini dia menggunakan menggunakan to be plural, salah, mestinya to be singular. Nah, kalau yang nomor 2 correct, benar. Nah, no one here is, nah, jelas is itu untuk singular, ya, singular, maka dia betul. Maka sebenarnya no one itu tidak ada seorang pun, ya, di sini, dan mereka takut untuk sky the dreaming. Nah, jadi maksud saya, jadi yang apabila dia menggunakan agreement after certain word, maka to be-nya itu dirubah menjadi singular, ya, teman-temannya, atau verb-nya itu menggunakan singular. Kalau singular kan tentunya membutuhkan beberapa kalimat. Nah, ini contohnya, ya, yang di sini contohnya. Ini betul karena di sini verb-nya menggunakan singular. Everyone in the world needs love and respect. Nah, need ini kan kalau tidak menggunakan s salah, dia kembali ke plural, tapi karena dia menggunakan s, dia kembali ke singular. Ini benar, ya. Nah, itu. Baik teman-teman, ya. Itu saja mungkin di skill yang 13 ini. Jadi kesimpulannya, apabila ada subject verb agreement after certain word, maka verbnya ataupun to be-nya itu kembali kepada singular. Contohnya di sini salah, anybody are ini to be plural. To be plural itu adalah are, were, have, itu ya, were. Nah, itu to be-nya untuk plural. Sedangkan yang benar apabila ada kata-kata anybody, anyone, nobody, someone ini, maka verb-nya itu melambangkan verb singular. Verb singular itu apabila verb dia ada s-nya. Apabila to be singular itu ada is, ada was, ada am. Nah, itu ya, ada has, ada does, dan seterusnya. Itu sudah kita pelajari lebih awal. Baik teman-teman, mungkin itu ya. Jadi intinya bahwa apabila ada sesudah
agreement after certain word, maka verbnya atau to be-nya kembali kepada singular. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nobody know. No berarti salah nih. Ya. Salah karena nobody itu mestinya dia know pakai s karena dia singular. Kemudian when the process, betul, of the glass making was inverted, benar. Nah, jadi yang salah ini adalah A, maka jawabannya adalah A, karena A itu mestinya ada S, karena nobody itu adalah termasuk agreement certain after certain word, maka dia kembali ke singular. Baik teman-teman, nanti dicari sendiri ya jawabannya. Kita lanjutkan. Kemudian ini skill yang ke-14 ya teman-teman. Skill 14 adalah parallel structure with coordinated conjunction. Nah, jadi structure yang paralel dengan koordinatnya conjunction, dengan apa penghubungnya itu adalah conjunction. Kita lihat contohnya ya. The job of the coordinate conjunction and but or is to the join together equal expression. In other words, what is the one that says the word that must be parallel? The what is on the other side. That the conjunction can join noun or verb or adjective or the phrase or the clauses. They are just must join together the sum the structure. Here are the example equal the structure correctly joined by the coordinate conjunction. Contohnya ada di bawah sini teman-teman ya. He discussed the problem with the nurse and the doctor. Gitu ya. Dia berdiskusi tentang masalahnya dengan perawat dan dokter. Kemudian the professor was mempunyai knowledgeable but the boring. Jadi profesor mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tetapi membosankan. Kemudian she likes job or the reader here bicycle whenever she can. Jadi dia suka jogging ataupun dia bersepeda ya, dengan sepedanya kapan dia bisa. Kemudian contohnya they are the meeting in the morning, in the afternoon and in the evening. Jadi dia menggabungkan daripada parallel structure yang sudah ada. Jadi artinya itu gini loh, maksudnya dia menggabungkan ya dengan conjunction dengan beberapa koordinat yang lain. Kan conjunction kan ada and, ada but, ada or di situ ya. Dia digabungkan dengan parallel structure yang sudah ada di dalam kalimat tersebut. Kita lihat di situ di nomor 1 tadi ya. He discussed the problem with the nurse and the doctor. Jadi ada perawat dan dokter itu yang menjadi conjunction, kata penghubung dari dua yang akan dia dihadapi dalam kalimat tersebut ya. Kemudian kita lihat penjelasannya ya, yang paralel ini. Nah, ini dia ya. Parallel structure with the coordinate conjunction. Nah, ini contohnya ya. Same the structure and the same the structure. Jadi structure-nya itu sama gitu. Ya. Kalimatnya sama, artinya dia harus sama ya. Harus sama, struktur yang sama tetapi dengan conjunction yang tertentu. Bagaimana conjunction yang dimasukkan di situ. Nah, kita lihat contoh lah ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah nomor 1 itu salah katanya. The pastries in the shop are every expensive but with the delicious beef. Dia beberapa kekeliruan ya. Di situ kita melihat
kemudian ada di sini ada very expensive, tetapi menarik. Nah, kita lihat ya. Nah, Anda tinggal kata dia melihat di situ adalah kata yang ini salah karena mestinya ini bukan but tetapi dia and ya. Kemudian yang nomor 2 itu benar. You can find some change to buy. The people in the drawing on top of the dresser or in the jar. Nah, jadi dia di sini dikatakan ada in drawer, on the top of the dresser or in the jar. Jadi sama atau ya, karena dia sama kalimatnya, bentuknya sama, maka dia betul dia menggunakan or. Nah, itu daripada parallel structure with the coordinate the conjunction. Jadi dia ada dua conjunction, nah, misalnya ada conjunction yang memisahkan dua kalimat sesuai dengan bentuknya, apakah but, apakah and, apakah or, nanti tergantung kalimatnya kita temukan bagaimana. Jadi kita harus mengerti apakah dia menggunakan but, apakah menggunakan and, sesuai dengan bentuk kalimatnya yang harus sama ya antara satu dengan yang dua. Baik teman-teman, kita lanjutkan nanti ya karena waktunya sangat terbatas. Saya lanjutkan adalah skill yang ke-15 ya. Nah, tadi kita lihat sebentar ada catatan, tadi di sini saya lihat ada catatan di sini ya. Catatannya bahwa list of the common word the ending and the exercise to the practice their use in the cloud the back text appendix C. You may want to complete the exercise before you continue the skill 14. Jadi maksudnya diharapkan kita bisa melaksanakan menjawab semua dulu baru melanjutkan. Tapi kita nggak apa-apa, ini waktu ya. Nanti kita ulang lagi, nanti punya waktu kita refresh kembali sambil menjawab soal tes daripada bentuk struktur dalam tes TOEFL. Oke. Skill yang ke-15 ya, parallel structure with the paired conjunction. The paired the conjunction both and either or either, no and not only or neither ya, but the required parallel structure. Tapi dia membutuhkan parallel structure ya. The lecture word both. Lecture mempunyai dua ya, mempunyai dua, yaitu yang pertama informative and enjoyable. Jadi dia mempunyai dua. Kemudian either the history example or physics exam is on Tuesday. Nah, jadi dia menggunakan beberapa menggunakan parallel structure dengan menggabungkan dengan dengan menyatukan daripada conjunction-nya tadi. Nah, both ini dua, both ini begini kan, itu kan ada dua ya. Pilih salah satu ya, either berarti dia menggunakan or gitu ya, atau dia apakah itu atau tidak, maka dia ini atau tidak. Jadi dia menggunakan misalnya seperti ini, both berarti and gitu loh. Kalau either berarti or ya, seperti itu berarti. Nah, kita lihat teman-teman yang di bawah saja biar jelas ya, kotak di bawahnya. Nah, ini teman-teman. Nah, sama, kalau dia both berarti and. Kalau dia either berarti but. Kalau dia neither berarti nor. Kalau dia not only berarti but also. But also ya. Itu nanti pasangannya. Contohnya di sini tadi seperti ini kan. Nah, contohnya ini berarti both berarti and. Either berarti or. Neither berarti nor. Kemudian only ya, not only berarti but also. Ya, gitu kira-kira. Jadi kita memasangkan kalimatnya, apabila dia both berarti and, berarti dia either berarti but, berarti neither berarti nor, berarti not only berarti but also. Kita lihat contoh lah satu ya. Nah, ini kita lihat. Nomor 1 katanya salah ya. Elder, he elder late or telling and the amber. Kenapa salah? Karena elder ini kita lihat ke atas. Either tadi mestinya adalah but ya, but katanya, sedangkan di sini either or berarti salah, incorrect.
Yang nomor 2 katanya benar, ya. The music and the concert was neither well the played nor well the liked. Jadi neither, kita lihat neither. Ini ada neither berarti nor, betul. Nah, kita cari cara menjawabnya. Apabila dia both and, kemudian either this but, apabila ada neither is nor, apabila not only berarti dia but all also. Kita lihat, kita cari kalimat pasangan seperti itu ketika nanti menjawab, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi sudah ada di skill 15. Nah, ini skill yang terakhir untuk pertemuan ini, ya. Jadi jadi skill 15 ini Anda lihat kalimatnya. Apabila both berarti di depannya and, apabila either berarti depannya but, apabila neither depannya nor, apabila not only berarti but also. Ada lagi satu lagi tadi contoh yang di atas ini, apabila dia apabila dia yang lainnya, ya, atau either, neither, ya, atau nor atau not only, ya, itu ada di sini semua. Ya, contoh-contohnya ada di sini, ya, seperti dia either, ada either di sini. Either berarti dia or, ya. Either berarti dia or atau but, dibuat situ, ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan di skill 16, skill yang terakhir di pertemuan yang ini. Nah, ini ada semua jawaban-jawabannya, teman-teman, ya. Nah, nanti cara menjawab di written expression the TOEFL soalnya seperti ini bentuknya, ya. Mana yang salah, teman-teman? Kalau ballpoint pens S ada R, betul, ya. Less the pencility but, betul. More the population salah, ya. Kalau more population ini pakai S. Then the fountain pennya betul ada S. Jadi yang salah C. Jadi kita memilih jawabannya adalah C karena populationnya dikurang S. Oke, teman-teman, itu contohnya. Nanti kita sama-sama lah membahas karena waktu tidak cukup, ya. Nanti jawab sendiri saja, nggak apa sama dengan ada di buku, ya. Nah, baik, ini skill yang ke-16, skill yang terakhir untuk pertemuan ini adalah past participle after have. Past participle, teman-teman, kemarin sama dengan past continuous, ya. Kita lihat sama-sama. Setelah have, kata dia, whenever you see the verb have the any of the form have, has, having, had, be sure that is the verb that the follow it in the past participle form. Kita lihat, teman-teman. We had the complete the book. There have went to the market. Kita lihat contohnya. In the first example, the complete should be past participle the complete, but per complete because it is after had. In the second example, when should be the past participle gone because is there after had. Oke, after had. Nah, jadi teman-teman, ya. The first example, a complete should be past participle completed because is the after had. Nah, apabila dia ada had, teman-teman, maka dia menjadi verb one, ya, verb one, verb one atau verb one, ya. Kemudian apabila after have, maka dia menjadi verb 2, teman-teman, ya. Dia menjadi verb 2 dalam pembahasannya. Kita lihat sama-sama, teman-temannya. Nah, itu. Jadi kita lihat kalau dia ada had berarti verb ini verb 1. Tapi kalau dia have, ya, berarti atau have atau has, maka dia ini adalah verb 2. Kita lihat di sini adalah verb form after have. Jadi setelah have itu maka dia menggunakan apa tadi? Menggunakan past, arti menggunakan verb bentuk kedua. Nah, karena bentuk pertama dari when ini adalah go. Karena dia ada have, maka dia menjadi when. Ya. Karena dia had, maka ini menjadi. Kalau ini pindah ke atas, ini go. We had go.
the work. Nah, karena dia have, went to the market. Oke, jadi mengerti ya. Lalu kita lihat contohnya. Ini lihat contohnya, kita lihat contoh ya. Yang pertama kata dia salah ya. Disuruhlah pilih ke kalimat di bawah ini yang dianggap benar atau salah. Yang pertama salah katanya ya. Nah, salah. Maka kita lihat, we have the already hearing the good the news. Ya. Kenapa salah? Karena kalau have ya, we have, maka dia bukan hearing, ya boleh juga hearing, tetapi dia harus menggunakan daripada verb yang lain tadi ya, atau menggunakan verb to apabila dia have. Jadi hearing tadi salah, mestinya dia we have ya already heard ya in the good news. Jadi dia harus diganti menjadi apa ini, menjadi bentuk kedua. Nah, terus yang nomor 2 katanya betul nomor 2 kata dia ya, betul kata nomor 2 kata dia. Nah, maka ini betul ya, kita lihat sama-sama di situ adalah she has readden. Readden ini bentuk kedua dari read. Nah, kenapa? Karena has. Tapi kalau dia had ya read ya, her bicycle the school everybody gitu ya. Kemudian di situ ada I have always believe, salah ya, ini bukan believe tapi believe karena dia have ya. Nah, kita lihat sama-sama. Jadi setelah have itu dia harus past ya, past participle atau past ya, pas bentuk kedua daripada verb yang sudah kita ketahui. Nah, baik teman-teman, ya mungkin itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini tentang skill 13 ya, kemudian skill 14, skill 15 dan skill 16. Ini saja mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas kembali skill selanjutnya. Apabila sudah selesai skillnya tetapi ada waktu, kita gunakan untuk latihan menjawab soal yang ada di buku maupun soal yang akan saya kasihkan untuk melatih kemampuan sebelum tes TOEFL kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.